Hukum Allah terhadap orang-orang fasik. 6 November 2021. Pada saat berdiskusi, salah satu tim menerima penglihatan. Tampak dua pejabat, MNLP dan MNET yang berpakaian batik coklat, sedang berbicara, namun tidak ada lawan bicaranya. Lalu Tuhan memberikan Yeremia 11 ayat 9. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, telah terdapat persepakatan jahat di antara orang Yehuda dan penduduk Yerusalem. Tuhan memberikan firman Mazmur 64. Hukum Allah kepada orang fasik. Ya Allah, dengarlah suaraku pada waktu aku mengadu. Jagalah nyawaku terhadap musuh yang dahsyat. Sembunyikanlah aku terhadap persepakatan orang jahat, terhadap kerusuhan orang-orang yang melakukan kejahatan, yang menajamkan lidahnya seperti pedang, yang membidikan kata yang pahit seperti panah, untuk menembak orang yang tulus hati dari tempat tersembunyi. Sekonyong-konyong mereka menembak dia dengan tidak takut-takut. Mereka berpegang teguh pada maksud yang jahat. Mereka membicarakan hendak memasang perangkap dengan sembunyi. Kata mereka, siapa yang melihatnya? Mereka merancang kecurangan-kecurangan. Kami sudah siap, rancangan sudah rampung. Alangkah dalamnya batin dan hati orang. Tetapi Allah menembak mereka dengan panah. Sekonyong-konyong mereka terluka. Ia membuat mereka tergelincir karena lidah mereka. Setiap orang yang melihat mereka menggeleng kepala. Maka semua orang takut dan memberitakan perbuatan Allah dan mengakui pekerjaannya. Orang benar akan bersukacita karena Tuhan dan berlindung padanya. Semua orang jujur akan bermegah. Setelah itu Tuhan memperlihatkan ada orang-orang yang diperlengkapi dengan busur dan tabung panah untuk berperang. Lalu tim berdoa supaya anak panah dilepaskan bagi persepakatan jahat oleh para pejabat. Kubu-kubu dan tempat persepakatan. Lalu Tuhan memperlihatkan peta Indonesia dipegang oleh orang-orang yang berdoa, dan Tuhan katakan, berkata-katalah atas bangsa Indonesia kepada Tuhan, perlindungankah, keamanankah, keadilankah, mintalah kepada Tuhan. Setelah itu, tampak ada kubu-kubu di TNI dan Polri, dan tim berdoa bagi hal ini. Lalu Tuhan memberikan 1 Petrus 4 ayat 5. Tetapi mereka harus memberi pertanggungan jawab kepada Dia, yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Setelah itu, tampak dalam penglihatan, ada tentara-tentara dan polisi-polisi yang memiliki persepakatan dengan orang-orang teroris. Tuhan memperlihatkan pulau-pulau kecil antara Kalimantan dan Sulawesi, dan juga pulau-pulau kecil antara Sulawesi dan Irian Jaya, tempat-tempat yang tersembunyi sebagai tempat persepakatan mereka. Pergumulan Nabi oleh karena bangsa yang berdosa. Satu tim bermazmur dan berdoa bagi pulau-pulau dan pejabat-pejabat bangsa ini. Tuhan memberikan firman Yeremia 17 ayat 1-11. Dosa Yehuda telah tertulis dengan pena besi yang matanya dari intan, terukir pada loh hati mereka dan pada tanduk-tanduk mezbah mereka, sebagai peringatan terhadap mereka. Mezbah-mezbah mereka dan tiang-tiang berhala mereka memang ada di samping pohon yang rimbun, di bukit yang tinggi, yakni pegunungan di padang. Harta kekayaanmu dan segala barang perbendaharanmu akan kuberikan dirampas sebagai ganjaran atas dosamu di segenap daerahmu. Engkau terpaksa lepas tangan dari milik pusakamu yang telah kuberikan kepadamu, dan aku akan membuat engkau menjadi budak musuhmu di negeri yang tidak kau kenal. Sebab dalam murkaku, api telah mencetus yang akan menyala untuk selama-lamanya.
Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambat akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, dan tidak khawatir dalam tahun kering, dan tidak berhenti menghasilkan buah. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku, Tuhan, yang menyelidiki hati, yang menguji batin untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Seperti ayam hutan yang mengerami yang tidak ditelurkannya, demikianlah orang yang menggaruk kekayaan secara tidak halal. Pada pertengahan usianya, ia akan kehilangan semuanya, dan pada kesudahan usianya, ia terkenal sebagai seorang bebal. Setelah itu, tampak dalam penglihatan, Tuhan menurunkan api yang bernyala-nyala bagi orang-orang yang melakukan persepakatan jahat bagi bangsa Indonesia, dan mereka seperti terbakar dalam nyala api. Lalu tampak sebuah tulisan, nama salah satu perusahaan asuransi anak BUMN, dan muncul mantan pejabat WPJ, berbicara tapi seperti marah-marah, dan ketika bertanya kepada Tuhan kenapa dengan perusahaan itu Tuhan, lalu ada seperti bayangan hitam 6 orang berdiri, tidak jelas wajahnya. Dan yang Tuhan taruhkan, ada banyak orang-orang menumpuk hartanya secara diam-diam. Lalu Tuhan memperlihatkan juga salah satu grup perusahaan swasta dengan lambang 3 daun. Dan tim berdoa supaya dibongkar kejahatan-kejahatan, pencucian uang, dan yang menggaruk kekayaan secara tidak halal. Saat terus berdoa, tampak hujan turun menyurutkan api amarah Tuhan yang bernyala-nyala. Setelah itu, Tuhan memperlihatkan di ujung pulau Sumatera atau di Sabang muncul bendera hitam, dan di tengah-tengahnya ada bintang. Warna bintangnya adalah hijau. Setelah itu muncul lagi bendera hitam, tapi di tengah-tengahnya bulan sabit. Warna bulan sabitnya adalah orange. Upah besar di sorga. Lalu tampak Tuhan datang dengan pakaian putih yang berkilau dan memberikan air yang menyejukkan, memberikan kekuatan yang baru dan memulihkan luka dalam peperangan. Dan Tuhan berkata bagi tentara-tentara yang berperang, "Mari, datanglah ke sini di samping sungai." Dan Tuhan memberikan medali dari emas bertuliskan Matius 5 ayat 3-12. Dan ia berkata, "Upahmu besar di surga." Matius 5 ayat 3-12 berbunyi, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat.
Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Mercusuar. Tuhan memperlihatkan salah satu pejabat MNLP pergi di satu tempat yang tinggi yang ada mercusuarnya, dan dia seperti membuka tutupnya, sehingga banyak kelelawar-kelelawar hitam banyak sekali berterbangan ke seluruh Indonesia. Lalu tim lain diperlihatkan muncul patung-patung Mesir yang Tuhan katakan itu adalah kuasa-kuasa perdukunan yang dilakukan pejabat-pejabat Indonesia. Setelah itu Tuhan memperlihatkan orang-orang yang berperang menaikkan pujian dan penyembahan, dan tampak tembok-tembok perdukunan hancur seperti pasukan Israel meruntuhkan tembok Yeriko.